Ada seorang imam yang lebih awal semasa dengan Bukhari dan Muslim bernama Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi ada dua Tirmizi. Imam Tirmizi pengarang Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi itu nama asli kitabnya Al-Jami' As-Sahih, kumpulan hadis sahih menurut Imam Tirmizi. Tapi nama kecil beliau ya Abu Isa, nama kunyahnya, panggilannya. Ada Tirmizi kedua, ahli hadis, ahli qalbu, bernama Al-Hakim At-Tirmidzi. Sekampung semua mereka. Beliaulah yang mengemukakan istilah ini di kalangan ahli hadis, istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara makan Allah, masih ingat guru-guru kita dulu sering baca ayat Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masih ingat ya? Jadi Allah bertanya kepada semua ruh, wahai semua ruh, bukankah aku Rabb kalian? Lalu Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, murid Imam Salafi, mengatakan dalam sebuah riwayat yang dia nukil bahwa yang pertama menjawab itu adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Nabi Muhammad ini disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat juga ulama kita, mungkin waktu khutbah kemarin Habib Ges membacakan ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bapak Ibu yang mulakan Allah, dalam hadis Imam Muslim ayat ini dijelaskan apa makna rahmat, siapakah rahmat itu, berapa jumlah rahmat itu. Ternyata dalam hadis Imam Muslim gamblang sekali, inna lillahi mi'ata rahmatin, Allah mempunyai, menciptakan 100 rahmat. Satu Allah ciptakan untuk dunia, dari awal penciptaan makhluk di dunia sampai nanti kiamat. 99 di akhirat. Inilah makna hadis Nabi. Beliau mengatakan setiap nabi ada punya doa mustajab, tetapi aku, kata beliau, khaba'tu, aku menyimpan dan menginvestasikan doaku supaya tidak dikabulkan di sini, tapi dikabulkan nanti di sana, di akhirat. Nabi Muhammad yang disebut rahmat bagi alam semesta, ternyata pancarannya bisa 100. Tadi hadisnya berapa? Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat 100 macam rahmat. Jadi dari dulu sebelum Nabi Adam dicipta, langit bumi dibuat, itu baru satu rahmat sampai kiamat. Suatu kali Nabi Adam ya duduk sendiri kesepian, Pak. Kesepian, ketiduran. Bangun tidur, karena Allah Maha tahu isi hati hambanya, kekasihnya, Allah kirimlah, Allah ciptakanlah dari dirinya sendiri tulang rusuk, terciptalah Sayyidah Hawa. Kita sebut Siti Hawa. Langsung mau dipegang-pegang itu sama Nabi Adam, tapi belum bayar mahar. Karena itu alam surga, maka di surga yang paling berharga bukan emas, tapi mengirim salam kepada kunci surga. Siapa yang pegang kunci surga? Nabi SAW mengatakan, tidaklah dibuka, la yuftah babul jannah ala ahadin min qabli, tidak pernah dibuka pintu surga kepada siapapun sebelumku, termasuk Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam dicipta, jika belum ada Nabi Muhammad namanya disebut, itu nggak bisa dibuka.
Akhirnya Nabi Adam melihat ke atas. Jannatul Firdaus itu di samping Sidratul Muntaha, luasnya tak terhingga. Dipandang ke langit, langit aras. Jadi langit itu ada dua, Pak. Ada langit yang di atas bumi, ada langit aras, disebut Illiyin. Baru dengar ya? Ada langit lagi di atas itu. Itulah makom para nabi-nabi nanti di sana. Ketika Nabi Adam memandang ke aras, terlihatlah di singgasana aras itu. Jadi aras itu artinya singgasana, istana. Terlihat di situ nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam ketika ditanya oleh Allah, mana maharmu wahai Adam? Beliau bersalawat kepada yang ada namanya, Allahumma salli ala Muhammad, atau di riwayat lain sallallahu ala Ahmad. Allahumma salli ala Ahmad, karena belum lahir fisiknya disebut Ahmad. Lalu dikatakan dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Al-Hakim ya, Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Musadrak, dan menurut beliau hadis ini sahih. Apa kata beliau? Allah bertanya kepada Nabi Adam, sedangkan Allah tanpa nanya sebenarnya sudah tahu. Ini hanya dialog antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Hei Adam, kenapa kamu bisa bersalawat kepada Muhammad? Kamu tahu dari mana Muhammad? Jawaban Nabi Adam, ya Rabb, ketika aku memandang ke langit arasmu, aku memandang di situ ada nama Muhammad setelah namamu. Maka aku pastikan, aku yakini pasti itu orang lebih mulia dariku. Lalu aku bersolawat kepadanya. Jadi lebih tua Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Kira-kira lebih tua mana, Pak? Secara biologis tua Nabi Adam, tapi secara nur lebih tua Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad itu wahai Adam, aku tidak pernah ciptakan engkau. Nah, inilah makna karena Nabi Muhammad, Nabi Adam dapat rahmat. Kalau bukanlah karena sholawat beliau kepada Nabi Muhammad, itu tidak sah pernikahannya dan beliau tidak dibolehkan menyentuh Sayyidatuna Hawa. Tidak ada kita hari ini. Jadi faham kenapa kita harus salawat, Bapak Ibu? Kalau kita faham ini, nggak mungkin salawat dikit, pasti salawatnya banyak. Berapa Pak salawatnya tiap hari, Pak? 5 kali tak gitu ya, 5 waktu. Nah itu mah pelit itu. Orang-orang yang nanti paling gampang mengakses rahmatnya Nabi Muhammad SAW, itu orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi mengatakan, orang yang paling dekat kepadaku, aksarukum salatan alayya, yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Itu sebabnya ulama kita, guru-guru kita yang saleh, wali-wali Allah mulia, itu kalau salawat tiap hari ada yang 313 minimal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000. Itu bukan pembatasan. Ini mereka mendisiplinkan dirinya sendiri, minimal aku zikir sekian. Ada yang berzikir 10.000, membaca salawat setiap hari. Ada yang setiap nafas naik turunnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantas nggak? Justru lebih pantas, lebih banyak dari itu. Kenapa? Darah ini mengalir itu karena ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.